Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Introduce myself. My name is Wijdan Ardityahya, student number 25, class 10 Tabem 2. This time we will learn about narrative text. Okay, just go straight to the subject. Topic of discussion: narrative text. Kali ini saya akan memberikan materi tentang narrative text. Yang pertama ada definition. Yang kedua genre narrative text. Yang ketiga purpose. Yang keempat generic structure. Yang kelima language feature. Yang keenam example. Pada pembahasan pertama yaitu definition. What is narrative text? Narrative text is a kind of text to retell the imaginative of factual story that past tense. Teks naratif adalah jenis teks untuk menceritakan kembali cerita imajinatif atau faktual yang terbantu lampau. Cerita imajinatif atau hayalan itu belum tentu kebenarannya, karena bisa jadi itu hanyalah imajinasi atau cerita fiktif yang dibuat oleh seseorang atau buatan sekelompok masyarakat yang tidak terbukti kebenarannya. Next, genre of narrative text. Yang pertama ada fable. Fable stories about the animals. Fable cerita tentang binatang. Fable yaitu cerita yang menceritakan kehidupan hewan berperilaku menyerupai manusia. Contohnya adalah kelinci dan kura-kura. Yang kedua ada myth. Myth stories that considered factual or true happen. Myth atau mitos itu dianggap faktual atau benar terjadi mitos. Contohnya Roro Jonggrang. Yang ketiga ada legend. Legend false stories that tell the origin of place. Legenda cerita yang menceritakan asal-usul suatu tempat. Contohnya Danau Toba. Yang keempat ada folktale. Folktale stories that are told from generation to generation until it becomes a community tradition. Cerita rakyat yang diceritakan secara turun-temurun hingga menjadi tradisi masyarakat. Contohnya Malin Kundang. Next, what is the purpose text? Yang pertama, to entertain the readers. Untuk menghibur pembaca. Yang kedua, to amuse the readers. Untuk menghibur para pembaca. Yang ketiga, to teach moral value. Untuk mengajarkan nilai moral. Yang keempat, to change social opinion. Untuk mengubah pendapat sosial. Next, generic structure. Yang pertama ada orientation. Orientation is about the opening paragraph where the characters of the story are introduced. Ini tentang paragraf pembuka di mana karakter cerita diperkenalkan. Berisi pengenalan waktu, tokoh, tempat, dan waktu terjadinya cerita. Yang kedua ada compilation. Compilation where the problems in the story develop. Di mana masalah dalam cerita berkembang, permasalahan muncul atau mulai terjadi dan berkembang. Yang ketiga resolution. Resolution where the problems in the story is solved. Di mana masalah dalam cerita diselesaikan. Masalah selesai secara baik happy ending atau buruk bad ending.
Next, the language feature. Yang pertama, use of adverb of time. Penggunaan keterangan waktu. Example, once, even, I time, one day, each. Contoh, suatu ketika, suatu hari, dan lain-lain. Yang kedua, specific karakter, not general. Karakter spesifik bukan umum. Example, Cinderella, Snow White, Alibaba, each. Contohnya, Cinderella, Putri Salju, Alibaba, dan lain-lain. Yang ketiga, use direct speech. Gunakan ucapan langsung. It is to make the story lively. The rich speech uses present tense. Hal untuk membuat cerita hidup, pidato langsung menggunakan present tense kala ini. Yang keempat, use adjective. Gunakan adjektif. To build noun groups to describe the people, animals, or things on the story. Untuk membangun kelompok kata benda untuk menggambarkan orang-orang, hewan, atau benda dalam cerita. Example, a nice, diligent, kind-hearted man, each. Contoh, pria yang baik, rajin, baik hati, dan lain-lain. And then social function. And yes, narrative text also have social function which include entertaining, providing information, and of course educating the readers. Teks naratif juga memiliki fungsi sosial, antara lain menghibur, memberikan informasi, dan tentunya mendidik pembaca. Next example. Pada teks naratif ini saya akan memberikan contoh berjudul Rabbit and Turtle. Pada bagian orientation, memperkenalkan kelinci yang sedang membual tentang seberapa cepat dia bisa berlari, dan menertawakan kura-kura karena sangat lambat. Maka terjadilah complication, di mana kura-kura itu menantang si kelinci lomba lari. Kelinci pun terkejut dan ia mengira lelucon. Akhirnya tantangan si kura-kura pun diterima. Saat perlombaan dimulai, kelinci berlari jauh di depan melihat kura-kura tertinggal jauh. Kelinci pun beristirahat karena lelah. Selama kelinci tertidur, kura-kura pun berjalan selangkah demi selangkah. Ia tidak peduli seberapa lelah dirinya. Dan sampai pada resolution, akhirnya kura-kura yang menang karena ia bekerja keras dan pantang menyerah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.